Sedikit saya bercerita tentang latar belakang penulisan kisah para rasul ini dulu. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu? Ya. Bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, mau menceritakan sebuah situasi yang sangat penting. Penting dalam arti begini, keberadaan Rasul Paulus di bacaan ini adalah dia sedang berada di sebuah markas militer Romawi, letaknya di Yerusalem. Ya. Paulus ini dibawa, ditangkap, dan diselamatkan oleh kepala pasukan. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Paulus ini diselamatkan karena pada saat itu sedang beredar sebuah isu berita hoax di mana Paulus hadir di Yerusalem. Hadirnya dia itu ingin mengacaukan bangsa Yahudi. Begitu beritanya. Berita yang lain adalah Paulus hadir mau menentang hukum Taurat. Dan dia mau mengacaukan dan mencemarkan bait Allah. Wow, beritanya jahat. Sehingga orang-orang panik. Lalu mereka mengumpulkan massa dan mereka mau menangkap Paulus dan akan dibunuh. Nah, di kondisi seperti inilah kepala pasukan Romawi membawa Paulus supaya tidak dibunuh. Ya. Ini kondisinya Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi di cerita ini, kalau kita baca secara lengkap, ada sesuatu peristiwa yang di luar rencana manusia. Ya. Situasi Paulus tadi berubah menjadi posisi yang sangat menguntungkan bagi Paulus. Mengapa? Karena Paulus bisa memiliki kesempatan emas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dari sesuatu kondisi yang tidak menguntungkan bisa berubah. Paulus bisa memberitakan firman Tuhan. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Iya. Kepala pasukan Romawi memberikan kesempatan kepada Paulus untuk apa? Untuk berpidato. Untuk khotbah. Di depan siapa? Di depan orang-orang yang tadi mau membunuhnya. Di depan orang-orang tadi yang membencinya. Di depan orang-orang yang mau mencelakai Paulus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu? Paulus berbicara kepada mereka menggunakan bahasa Ibrani, bahasa ibu orang-orang Yahudi. Terdiamlah mereka semua. Yang tadinya berteriak-teriak, ya, bunuh dia, rajam dia, diam sekarang. Tertegun semuanya. Ya. Bahkan apa yang dilakukan Paulus pada saat itu, dia menceritakan tentang siapa Yesus. Di sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Melakukan misi Allah itu nggak mudah. Apa sih misi Allah? Misi Allah itu adalah di mana rencana penyelamatan Allah bagi dunia, bagi manusia yang berdosa itu harus tersampaikan kepada semua orang. Harus diwujud nyatakan bagi orang-orang yang mendengarnya. Itu misi Allah. Apa yang dilakukan Paulus di sini nggak mudah kan Bapak Ibu?
Dia ngomong sesuatu tentang kebenaran, dibilang hoax. Dia melakukan sesuatu yang baik, orang malah mau membunuhnya. Orang curiga. Tidak mudah melakukan itu. Tetapi kita bisa melihat ada banyak kesaksian yang diberikan kepada kita, tidak hanya berbicara di Kisah Para Rasul, di kitab-kitab yang lain, di Injil-Injil lain juga begitu. Di setiap kesaksian mau menceritakan bahwa apapun yang dilakukan oleh para rasul, apapun yang dilakukan oleh para murid, Allah tidak pernah tinggal diam. Ada intervensi, ada campur tangan Tuhan di dalam setiap penginjilan yang dilakukan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu di cerita ini, tidak mungkin tidak ada campur tangan Tuhan. Paulus bisa tiba-tiba bicara di depan banyak orang, apalagi berbicara tentang Yesus, sosok yang sangat dibenci oleh orang. Bagaimana satu sosok manusia yang disalibkan, yang adalah lambang kehinaan, lalu dikatakan bisa menyelamatkan banyak orang. Macam mana? Tidak masuk akal bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi Paulus menceritakan apa adanya. Bahkan Bapak Ibu kita lihat awal bacaan kita tadi, ya, ada kata-kata, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Di sini Bapak Ibu, Paulus itu menceritakan asal-usulnya, jati dirinya, siapa dia sebelum menjadi Paulus. Siapa yo nama Paulus sebelum berubah? Saulus. Ya. Lalu dia percaya kepada Yesus, berubahlah menjadi Paulus. Apa yang dilakukan dia pada saat dia masih bernama Saulus? Dia kejar itu semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia aniaya, dia bunuh. Dan itu pun dikatakan kepada banyak orang. Dia bersaksi. Bahkan mata Paulus buta. Lalu disembuhkan. Lalu dia percaya kepada Tuhan. Dia bersaksi tentang itu Bapak Ibu. Dengan bahasa Ibrani, ya. Lalu mereka tertegun, mereka terdiam, dan mereka terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan berikan kepada kita selama ini, Bapak Ibu, haruslah kita syukuri. Karena itu adalah peristiwa penyelamatan Allah yang sedang terjadi bagi semua orang. Ribuan tahun sudah berlalu, ya. Tetapi kita bisa melihat kasih dan penyertaan Tuhan itu masih terus kita rasakan sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Oh iya Pak Pendeta, kalau kami tidak percaya Tuhan di masa usia kami saat ini, tidak tahu macam mana rasanya. Ya. Opa-oma yang sudah masuk di masa-masa lansia, mau berpegang kepada siapa sekarang? Tidak ada lagi yang lain. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Berpegang terus kepada Tuhan. Kami nak bergantung ke siapa lagi, Pak Pendeta? Anak-anak lah besar, kami tinggal sendiri, lah sakit-sakitan. Tadi dia disuruh berdiri duduk, sakit lutut nih. Agak banyak nih Pak Pendeta.
Opa-oma banyak lagi berdiri duduk. Ya, kalau ndak kuat ndak apa-apa, jangan dipaksa. Duduk ndak apa-apa. Tapi kalau masih kuat, silakan ikut sesuai liturgi. Ya. Kita mau bergantung kepada siapa lagi? Tetapi tidak hanya bagi usia-usia yang lanjut. Usia-usia yang masih segar-segar, ya, masih yang produktif, ternyata punya hal yang sama. Tak bisa bergantung kepada dunia ini. Harus membuka diri. Untuk apa? Untuk Tuhan ikut campur dalam kehidupan keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pendidikanmu. Kita harus sampaikan kepada cucu-cucu, anak-anak yang masih berkuliah, masih sekolah, walaupun di rumah ya, walaupun streaming. 2 tahun lebih kita masa pandemi. Itu lebih membuat kita berpikir lagi, oh, kita harus bergantung kepada Tuhan. Hidupku harus ada campur tangan Tuhan. Karena aku tidak sanggup untuk mengandalkan dunia ini, mengandalkan kekuatanku. Ya. Kita kan tinggal tunggu giliran, Bapak Ibu, ya enggak? Entah siapa yang berikut nih, tiba-tiba lah pergi kawan-kawan kita kan, sedih, tak pacak nengok, begitu kan? Sekarang malah beritanya lebih cepat, situlah pergi, lah pergi. Akhirnya kededep, kapan gua matilah. Tidak hanya bagi yang usia lansia, semua usia juga begitu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi yang kita tahu saat ini adalah aku tidak mampu kalau tidak bersama dengan Tuhan. Itu yang sama-sama kita lakukan. Ya. Dan inilah yang diceritakan Paulus kepada kita. Paulus nggak mampu melakukan misi Allah kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Tidak mungkin ayat Alkitab ini kita bisa baca setelah ribuan tahun kalau bukan campur tangan Tuhan. Dan masih greget untuk kita dengar, ya. Masih punya makna yang dalam untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena ada campur tangan Tuhan. Paulus menginspirasi kita, ya, memotivasi kita untuk tidak cepat menyerah di kondisi-kondisi yang kita merasa bahwa tidak mampu lagi. Udahlah, cukup. No, Paulus bilang jangan cepat menyerah. Pak Pendeta udah tahu gila sakit penyakit nih. Kula minum obat, kula olahraga, kuda makan saksang lagi, dak makan sungsoi lagi, agi sakit, wow. Dak baca lau-lau, wow. Dak baca lagi ngumpul-ngumpul di lansia, wow. Biarlah cemililah Pak Pendeta di rumah, biarlah duduk-duduk. No, jangan menyerah. Terus berharap akan kesembuhan. Karena sebenarnya obat itu ada di sini kan. Hati yang gembira adalah obat. Walaupun obatnya pahit, sambil senyum makan. Simvastatin, obat kolesterol kan. Habis makan sungsoi, simvastatin. Nah, semangat makan obat, semangat ke gereja, semangat baca firman Tuhan. Ya. Walaupun kaki sakit, walaupun meriang-meriang, enggak, kami tetap mau ke gereja. Wah, luar biasa.
Paulus walaupun dicaci maki, no, saya tetap harus bicara di depan banyak orang tentang kebenaran. Paulus menginspirasi kita untuk apa? Tidak takut untuk melakukan yang namanya kebenaran. Ini kebenaran firman Tuhan, harus kami sampaikan. Ini kebenaran yang kami imani di dalam agama kami. Tidak boleh malas dalam bekerja. Lakukan. Tidak boleh mencuri yang bukan hakmu. Jangan lakukan. Dan lain sebagainya. Paulus juga menginspirasi kita apa? Tidak mundur dalam melakukan keadilan. Mendatangkan kebaikan. Memberikan kesejahteraan. Itu yang Paulus ingin kita orang-orang percaya juga lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal ini juga Bapak Ibu Saudara yang menguatkan kita untuk kita terus berupaya, kita terus berusaha untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang berkualitas, ya, yang memiliki cara pandang yang jauh ke depan. Karena misi Allah ini, misi penyelamatan ini tidak bicara untuk satu hari ini saja. Tetapi itu akan bicara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Apa yang opa oma ucapkan kepada cucu-cucu, apa yang opa oma lakukan di dalam mereka meneladani apa yang oma opa berikan, itu menjadi dasar iman mereka 10-20 tahun yang akan datang. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, dan yang saya lakukan sampai hari ini adalah setiap almarhum bapak saya berangkat kerja, tidak pernah sedikit pun dia tidak berdoa. Sebelum dia melangkah keluar dari pintu rumah, dia berdoa. Sebelum orang tua saya berangkat ke gereja, itu pun berdoa. Apalagi sebelum tidur, apalagi sesudah bangun. Mengapa itu dilakukan? Karena itu memberikan kekuatan yang saya mau katakan bahwa itu kekuatan yang tidak terlihat, yang akan memberikan kita sebuah energi baru, gitu ya. Nah, itu yang menjadi teladan saya selama berpuluh-puluh tahun sampai hari ini. Sedikit banyak itu juga yang menginspirasi bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu, Opa Oma. Apa yang Opa Oma lakukan di dalam meneladani keimanan ini kepada teman-teman sepelayanan, kepada pasangan, kepada tetangga, kepada cucu, kepada menantu, besan, dan semua orang. Cemane Pak Pendeta masa pandemi ini tidak pacak ketemu, macam mana nak meneladani? Bisa tegur lewat WA, ingatkan lewat SMS, telepon, ya. Apa kabar? Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, sehat-sehat, pakai masker, ya kan, kayak gitu kan. Ada seorang oma yang sangat aktif mengingatkan banyak orang untuk pakai masker. Semua orang dia ketemu pakai maskernya ya. WA, pakai maskernya ya. Karena terlalu sering dia ngomong macam tuh pada saat dia berdoa, Opa Oma, Tuhan Yesus jangan lupa pakai masker ya.
Tuhan Yesus juga diingatkan. Saking dia semangat gitu, menyemangati orang. Jangan terlalu capek ya Tuhan Yesus, pakai masker kata. Kita harus punya teladan yang positif Bapak Ibu ya. Saya senang hari ini kita bisa beribadah di Sakramen Perjamuan Kudus pagi ini. Opa Oma bisa hadir dan kita bisa bersekutu bersama. Puji Tuhan, Kota Pangkal Pinang sudah level 3 PPKM. Kemarin saya urus surat kegiatan di BPBD. Kemungkinan tanggal 4, tanggal 5 keluar SK Kemendagri yang baru. Mudah-mudahan seperti Tobuali, kita turun ke level 2. Ya. Jangan naik ke level 4, tapi level 2. Level 2 itu lebih baik kondisinya dari yang sekarang. Ya, kita bisa beraktivitas, orang-orang luar bisa masuk, pergerakan ekonomi lebih tinggi, ibadah-ibadah juga bisa lebih bebas. Kita doakan pandemi ini semakin kecil efeknya. Ya. Bapak Saudara, hari ini kita akan mengingat rayakan Perjamuan Kudus sedunia. Sakramen Perjamuan Kudus ini mau mengingatkan kita kembali, mau membaharui kita, mau membuat kita terus disemangati ya, punya semangat yang baru. Sudah mau penghujung tahun 2021, tapi kita masih pakai masker, it's okay. Kita terus ikut prokes, opa oma sudah vaksin, ya, kita tetap jaga jarak, kita tetap beraktivitas. Di situ kita diberikan kekuatan untuk masih terus, ayo semangat melayani, semangat beribadah, semangat berdoa. Semakin dekat dengan Tuhan itu semakin memberikan kekuatan baru kepada kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa cara pandang kita sekarang sudah berbeda. Ya, apa yang kita lakukan saat ini betul-betul akan punya pengaruh di kemudian hari. Mungkin tidak hanya bagi kita, pengaruhnya bisa kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saya mau tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu cerita yang sering kali saya dengar di radio, ya. Penyiarnya ada di sini. Nah, ini penyiarnya. Sering kali saya dengar Bapak Jimmy yang membaca perumpamaan ini di radio. Ya. Seorang anak kecil sedang berjalan, dia melewati sebuah proyek pembangunan sekolah. Lalu anak kecil ini melihat ada 3 orang tukang bangunan. Anak kecil ini bertanya kepada tukang bangunan yang pertama, "Bapak sedang apa?" Tukang bangunan pertama ini menjawab, "Saya tukang bangunan. Ya, saya ngangkat pasir, ngaduk semen, ya, dan lain sebagainya." Oh, begitu. Lalu anak ini bertanya lagi kepada tukang bangunan yang kedua, "Bapak sedang apa?" Tukang bangunan yang kedua menjawab, "Oh, saya sedang mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak saya." Oh, begitu. Lalu anak yang ketiga bertanya kepada tukang bangunan yang ketiga, "Bapak sedang apa?" Bapak ini menjawab, "Saya sedang membangun mimpi-mimpi. Saya sedang membangun cita-cita yang tinggi agar anak-anak yang bersekolah di sini dia akan punya jabatan yang hebat, punya pekerjaan yang hebat pada saat mereka besar nanti." Bapak Ibu, kita bisa lihat sesuatu yang menarik di sini.
Mereka punya jenis pekerjaan yang sama. Sama-sama tukang bangunan. Ya. Mereka punya jumlah waktu kerja yang sama. Mereka punya beban kerja yang sama. Mereka punya gaji yang sama. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa lihat cara pandang mereka berbeda. Ya. Dan saya yakin output mereka dalam bekerja pun berbeda. Mereka lebih bersemangat untuk tukang bangunan yang ketiga. Jauh ke depan. Dibandingkan orang-orang yang hanya bekerja, ya macam inilah. Kerja sehari baik jadilah. Sama dengan orang Kristen. Ya macam inilah. Jadilah sekali setahun ke gereja. Jadilah hanya duduk ke gereja, gilau-lau, kongko-kongko. Jadilah punya KTP Kristen. Jadilah hanya dengar firman Tuhan, tapi tidak pernah mau melakukan firman Tuhan itu. Ya ginilah. Asal ngomong aja sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, tetapi itu meninggalkan luka yang mendalam. Gak bisa. Karena hidup kita sudah ada Tuhan yang campur tangan. Hidup kita gak bisa biasa-biasa saja. Harus lebih. Ya. Karena saya sudah dengarkan firman Tuhan hari ini, jadi saya harus lebih semangat. Ya. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai selesai. Harus semangat. Ya. Sama seperti lagu yang sering kita dengar kan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Karena kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Sehingga kita tidak ada hutang apa-apa. Dan pada saat itu nantinya akan datang, kita terus bersuka cita menjalani kehidupan ini hari lepas hari dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.